Kali ini kita mau cara mengatasi Honda Beat SP. Di sini motornya keadaan hidup tapi tidak bisa start tangan. Jadi motor ini dapat kiriman dari bengkel lain lagi. Jadi masalahnya cuma di start tangan. Jadi cara mengecek start tangan itu tidak berfungsi. Di sini kita cek pertama, lihat dulu keadaan aki karena ini aki yang lama sudah soak. Jadi kondisi aki harus bagus. Yang kedua kita cek bagian sekring dengan relay. Kedua teman-teman harus mempunyai OBT seperti ini atau kita menggunakan fitting lampu juga bisa. Yang ini kita jepit di masa. Kita cek dulu bagian sekring. Sekring yang bagian kiri yang sebelah sini, yang ini 25 ampere, 5 ampere, 10 10 10. Jadi yang dua ini harus menyala, kita tes harus menyala karena sekringnya langsung standby. Kadang kunci kontak off juga ini harus menyala. Ya, ini menyala, ini menyala, ini menyala, berarti baik. Yang kedua kita cek lagi sekring yang tiga kita tes, coba di keadaan kunci kontak off dulu kita cek. Kalau kunci kontak off biasanya sekring ini tidak menyala. Ya, coba dengan kunci kontak on, kita on kan kunci kontak. Ya, kalau kunci kontak on berarti di sini tiga-tiganya harus menyala. Ya, yang tadi di sini sudah menyala, yang bagian kiri, yang kanan 10 ampere ada 3, di sini tidak ada yang menyala. Tidak ada yang menyala, kita cek dulu pada kabel kunci kontak. Kabel kunci kontak yang ini. Kita cek pada kabel merah strap hitam, kita cek arus. Bisa jadi kunci kontak yang rusak juga bisa. Ya, di sini merah strap hitam arus ada, menyala. Terus harus keluarnya kabel warna hitam. Ini juga kunci kontak on, harus ada. Ya, ini berarti normal. Jadi ini arus yang keluar dari kunci kontak kabel hitam itu menuju ke rumah sekring yang ini. Ya, ini ada kabel hitam tadi, kabel hitam yang ini harus ada arus. Ya, ini menyala, yang satunya sini. Ya, ini menyala. Tapi yang tiga yang ini, yang ada 3 sekring ini tidak ada arus. Sekarang kita cek lagi di switch rem. Ya, di sini ada kabel switch rem, kabel hitam strap coklat dengan hijau strap kuning. Jadi ini posisi switch rem waktu kita ramas rem depan atau ramas rem belakang. Jadi ininya harus ada arus baru kirim ke tombol starter. Ya, tombol starter yang ini, kabel kuning strap hijau dengan hijau strap kuning. Kabel ini warnanya hampir sama tapi sedikit berbeda. Ya, jadi start tangan itu awalnya kan kita harus ramas rem baru bisa start tangan. Misalnya kalau switch rem itu rusak atau kabel putus dalam, itu biasanya starter tangan juga tidak berfungsi karena waktu keadaan remnya diramas baru starter tangan itu berfungsi. Jadi
Cara misalnya kalau switch rem itu yang rusak, berarti kita harus cek arus standby di sini, kunci kontak keadaan on, yang ini harus ada arus. Kita cek. Ya, di sini arus dari kabel hitam strip coklat, di sini arus tidak ada. Berarti kita cek lagi jalur yang bagian ini. Teman-teman cek, jangan sampai ada yang putus. Ya, cek baik-baik kabel-kabel ini dengan soket. Bisa juga relay yang ini rusak. Yang ini dengan ini ada dua relay ini yang rusak juga bisa. Jadi cara untuk tes relay ini kawan-kawan bisa coba pasang karena saya tidak ada alat tes relay, jadi kawan-kawan bisa tes dua relay ini di motor yang lain. Kalau aktif berarti relay yang rusak. Misalnya kalau teman-teman pinjam kawan punya yang relay yang lain, kalau pasang di sini hidup berarti relay ini rusak. Kalau ini pasang di kawan punya hidup, dua-dua ini bagus semua, berarti ada kemungkinan jalur-jalur kabel ini ada yang putus. Kita bisa cek pelan-pelan. Terus di sini ada ya tadi kabel hitam. Di sini ada arus. Yang tiga ini tadi tidak ada arus. Kabel merah strip putih ada arus. Jadi teman-teman bisa cek lagi yang kabel hijau strip putih ini kabel massa yang masuk ke ECU. Ya, kabel yang ini hijau strip putih ini kabel massa. Jadi kita cara ceknya, kabelnya putus dalam atau bagaimana kita cek. Jadi yang kita cara cek kabel massa, jadi yang oven test ini kita jepit pada kabel positif atau kabel merah yang ini kita pasang di sini. Ya, kita sudah pasang di kabel positif atau tanda tambah. Ini kita taruh pada massa bodi. Kalau menyala berarti ya ini oven test keadaan baik. Sekarang kita cek di kabel massa yang hijau strip putih. Jadi kita tusuk di sini. Jadi ini oven test harus menyala. Kalau tidak menyala berarti kabel massa ini berarti putus di bagian dalam. Ya, ini arus tidak ada, berarti kabel ini ada putus di bagian dalam. Nanti kita bongkar, kita cek dulu. Biasanya kabel ini dia putusnya pada bagian bawah. Nanti kita cek dulu. Ya, nanti kita cek di jalur bagian ini sampai di bagian itu sini kita cek. Mungkin ada yang putus dalam. Kita bongkar dulu. Kunci kontak on. Ya, jadi kunci kontak on harus di switch rem sini harus ada kabel hitam strip coklat. Ini dari switch rem tangan, switch rem belakang sama saja. Ya, ini harus ada arus. Jadi ini misalnya kalau switch rem itu rusak, kita bisa tes sambung langsung seperti ini. Karena switch rem itu tidak berfungsi juga, start tangan tidak bisa, ya kita sambung seperti ini. Kabel hitam strip coklat dengan hijau strip kuning kita sambung langsung. Ini tombol starter, coba kita tekan. Ya, di sini tidak fungsi, masih belum fungsi. Kalau misalnya tombol ini rusak,
Ini juga starter tangan tidak berfungsi, jadi caranya kita tombol starter kita lepas. Misalnya kalau ini rusak kita lepas, kita sambung langsung kabel. Dua kabel ini kita sambung langsung. Ya, jadi ini switch rem digandeng seperti ini atau posisi rem di ramas. Di sini harus ada arus. Ya, di sini arus tidak ada arus yang masuk. Di sini sudah ada. Arus hilang lagi. Arus sudah hilang. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita kabel hijau strap putih ini kita bisa kancing di masa aki kita supaya tidak perlu bongkar seluruh kabel bodi. Jadi hijau strap putih ini kita gandeng dengan masa aki yang ini. Jadi waktu kunci kontak on, di sini arus masuk yang dari kunci kontak kabel hitam. Ya, ini harus ada. Cuma yang ketiga ini hitam putih, hitam strap merah, hitam strap coklat, ini tidak ada arus. Yang hitam strap putih ini jalurnya ke pompa minyak. Jadi waktu kunci kontak on, otomatis pompa minyak juga tidak menyala. Tapi motor kalau tidak pakai aki keadaan hidup. Sekarang coba kita cek kabel masa ini, kita sambung pada masa bodi juga bisa. Ya, kebetulan di sini ada masa bodi. Di sini kita tempelkan pada bodi. Kita ya kunci kontak on dulu. Ini sudah kunci kontak on. Misalnya keadaan relay itu bagus semua. Kita cek ketiga sekring ini, yang ketiga ini yang tidak ada. Ya, ini tiga sekring ini tidak menyala. Sekarang kita kabel yang ini kita kancing pada masa, kita tes masa aki juga bisa, mau kancing di bodi juga bisa. Kunci kontak on. Ya, ini kita sambung di aki saja, jepit dengan aki. Seperti ini. Sekarang kita cek ketiga sekring ini. Ini masanya sudah pasang, coba kita cek arus ketiga sekring. Ya, belum kunci kontak on. Kunci kontak on. Ya, pompa minyak mulai hidup. Sekring yang tiga ini aktif. Ya, ketiganya sudah aktif semua. Jadi untuk start tangan, saya sambung langsung switch rem. Ini disambung langsung karena belum pasang. Ya, kita tekan tombol. Ini tombol starter, coba saya tekan. Kunci kontak on dulu. Lampu menyala, tombol. Tombol sudah menyala. Ini lampu rem yang tadi kita sambung langsung. Kalau saya cabut lampu rem juga mati. Saya cabut di sini, ya lampu rem mati. Bagaimana jika misalnya tombol starter yang rusak? Misalnya tombol ini rusak juga, start tangan tidak berfungsi, jadi
Ini waktu keadaan rem diramas, jadi switchnya saya sambung langsung. Seperti ini. Ini tombol saya cabut dulu. Bila tombol starter ini yang rusak, kita keadaan kunci kontak on. Ya, ini injeksi sudah hidup. Misalnya tombol yang rusak berarti ini tombol saklar. Ini kita bisa sambung langsung kabel. Ya, jadi seperti ini. Kunci kontak on, lampu menyala. Ini fitting tombol starter, kita sambung langsung. Ya. Jadi cara tes tombol starternya seperti itu. Jadi misalnya kalau tombol yang rusak, kalau tombol ini rusak, dua kabel ini kita sambung langsung, berarti motor hidup. Kalau kita sambung langsung dua kabel motor tidak hidup, berarti masalahnya dari antara kabel atau relay starter. Coba kita coba lagi. Kunci kontak on, kita sambung soket starter, motor hidup. Terus di sini lagi kita bisa belajar lagi masalah, mungkin ada sebagian motor yang BTSP hilang pengapian. Kita bisa cek bagian api dari kuil di sini. Ya, misalnya seperti ini. Di sini kabel harus yang masuk kabel hitam strip putih. Jadi ini kita cabut. Kita taruh dulu fitting ini di kabel masa, jepit seperti ini. Kita tes pada aki, ini menyala aktif. Sekarang kunci kontak keadaan off. Keadaan off, kita cek arus di kabel hitam putih. Kita cabut, kita coba tes. Kita cek arus. Di sini arus tidak ada. Sekarang kita di kontak kasih on. Ya, kunci kontak on. Jadi kabel hitam putih ini kalau kunci kontak on harus menyala. Terus bagaimana kita cek kabel masa? Ini kita tusuk kembali. Kalau kabel masa ini kita pindah kembali pada arus positif. Arus positif atau di bagian tambah, tanda tambah aki kabel merah. Kita cek kabel masa. Ya, ini kunci kontak off dulu, kita cek masa. Di sini arus tidak menyala. Sekarang kita kunci kontak on dulu. Kunci kontak on. Ya, di sini masa kuil tidak menyala, berarti sistemnya waktu di starter baru EC itu memberikan sinyal masa ke kuil. Posisi seperti ini saya tekan tombol starter. Ya, jadi kerja pada motor BTSP itu pengapiannya, yang ini arusnya harus aktif. Ya, posisi kunci kontak on, kabel hitam putih ini harus menyala.
Jadi pengapian dari itu ke kuil itu jadi kabel massa ini yang bekerja, jadi waktu motor hidup baru sinyal massanya keluar dari ecu. Jadi seperti itu. Ya, ini kan seperti ini. Waktu kita tekan tombol starter, ya saya tekan tombol starter. Ya, ini apinya bekerja seperti ini. Jadi waktu starter keadaan hidup baru ecu memberikan sinyal massa ke kuil. Seperti itu cara kerja pengapian. Sekarang kita cek lagi starter. Ya, di sini menyala, pompa minyak juga menyala. Ini kabel massa kita sudah sambung di aki, atau mau kancing pada bodi juga silakan, atau mau sambung di bagian ini yang standar. Ini standar sampingnya sudah disambung langsung, mau sambung di sini juga bisa. Jadi sekarang kita cek starter ulang tombol. Oke, di sini motor sudah hidup. Oke, dari itulah cara mengatasi Beat SP yang bermasalah di starter. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.